Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabi min ba'dih. Wa ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Tuan Guru Romo Yai, orang tua kita semua tentu, yang sudah sangat masyhur, beliau ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj. Semoga Allah senantiasa jaga kesehatan, keafiatan, dan umur beliau senantiasa ditambah keberkahan sehingga dapat bersama-sama membimbing kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan beliau Bapak Dr. Kiai Haji Basnang Said, SAG MAG, Direktur Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah sudah rawuh, sudah hadir Pak Romo Kiai dan Pak Direktur. Tentu para kiai, para asatiz yang ada di Pondok Pesantren As-Saqofah dan sekitarnya yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu nama, gelar, dan jabatan, serta yang berbahagia, yang kami cintai, yang kami banggakan semuanya, santriwan, santriwati Pondok Pesantren As-Saqofah. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Bagaimana kabar kalian yang putri? Yang putra bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini pertanyaan yang juga disampaikan, ditanya oleh Rasul, baginda Rasul Pak Kiai ya. Ketika ditanya ternyata jawabannya betul, tepat sekali. Jadi ada sahabat ditanya, apa kabar kalian? Baik ya Rasul. Ditanya lagi, apa kabar? Baik. Sampai ditanya yang ketiga, apa kabar? Sahabat gak langsung jawab, mikir, ini dua kali tanya Rasul, jawabannya sama, dan beliau tanya lagi, mesti ada yang salah. Lalu sahabat jawab, Alhamdulillah bi khair. Kalian sudah jawab dengan sangat luar biasa. Tentu atas guru-guru kalian yang ada di sini. Nanti kita ada sekalian yang juga sudah nanti di perjalanan sudah akan hadir. Pak Kiai izin, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Kamarudin Amin, Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, yang juga beliau sebelumnya Direktur Jenderal Bimas Islam dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Insya Allah nanti segera berhadir Pak Kiai, mohon berkenan nanti. Bapak Kiai, Pak Direktur, para asatiz, para Kiai, adik-adik sekalian, para santri As-Saqofah, juga hadir Pak Kiai dari seluruh beberapa kasubdit dan kasubtim serta pelaksana di lingkungan Direktorat Pesantren. Dan alhamdulillah hari ini tanggal 27 Februari, hari ke-9 kita puasa di hari yang berkah Sayyidul Ayyam. Ini yang perdana di Pesantren As-Saqofah. Pak Kiai, dan terima kasih sudah memberikan kesempatan kami pertama kali roadshow. Insya Allah kami ke-5 pesantren Pak Kiai dan As-Saqofah yang pertama. Tepuk tangan sekali lagi buat As-Saqofah. Baik, adik-adik sekalian, santri hari ini tentu jauh berbeda dengan santri zaman dulu, zaman beliau Romo Yai, zaman Pak Direktur, zaman saya. Hari ini santri dihadapkan dengan dinamika global, tantangan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, judulnya
tema kita dalam rangka pengantar berbuka puasa ini, diskusi berbuka puasa ini adalah dari pesantren untuk dunia, proyeksi santri masa depan. Wow, luar biasa. Jadi, ya, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah. Jadi santri hari ini harus berhadapan dengan dinamika zaman yang luar biasa. Nanya apa saja sekarang tidak susah seperti kami dulu, mau cari ayat harus buka kitab Fathur Rahman. Wah, lama itu, ada lombanya. Dan seterusnya, mau sekarang tinggal googling, tinggal tanya ChatGPT, muncul semua. Tapi bukan itu. Kalau hanya itu yang kalian lakukan, maka kalian tidak mendapatkan apa-apa dari pesantren. Jadi tetap harus mutolaah, harus ngaji dan seterusnya. Oleh karena itu, langsung saja kita akan berbincang, kita akan mendapatkan insight, akan mendapatkan banyak sekali nanti pencerahan berangkat dari pengalaman Pak Kiai, Pak Direktur, maupun dari disiplin keilmuan yang beliau tekuni. Sudah sangat masyhur, saya kira saya tidak perlu mengintroduce, tidak perlu mengiklan beliau, sangat sudah pasti sangat dikenal oleh adik-adik semua ya. Baik, izin Pak Kiai, ini Pak Direktur, jadi kita mulai yang mungkin dari yang paling dasar Pak Kiai, nanti mungkin Pak Kiai juga memberikan sapaan sebelum menjawab. Jadi dalam Al-Quran kita mengenal istilah tafakuh fiddin, yaitu mendalami agama dengan sungguh-sungguh. Dan pesantren tentu selama ini memang lahir dari semangat itu. Tapi kita juga harus jujur bahwa zaman sudah berubah sangat cepat. Di tengah Ramadan yang penuh keberkahan ini, menurut Romo Kiai, apa sebetulnya yang membuat pesantren tetap penting dan relevan di tengah-tengah kepungan zaman yang sedemikian rupa? Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdhah. Hadaratil muhtaramin, sadatil ulama wal asatid wal masyayikh, yang terhormat Bapak Direktur Pesantren, Bapak Profesor Dr. Basdan Said, Azzahullah Bikaromi, dari PK Pontren, PK Tren, sebelahnya dari mana lagi? Dari apa? Darun Najah, ya terus. Komisi Pesantren Majelis Ulama. Oh, Komisi Majelis Ulama. Yang terakhir? Komisi Pesantren juga. Oh ya. Kak Mas apa? Pak Mas Endi. Dia Kemenag apa? Kapsudit. Para santri semuanya, Allah berfirman, tadi sudah disetir, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fiddin. Harus ada yang tekun mendalami agama dalam sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yatafaqqahu itu fi'il mudhari, fi'il apa? Artinya cara metode memahami agama harus dinamis, tidak boleh mandek. Kalau mandek firmadi namanya. Kalau mandek namanya apa? Dulu waktu saya belajar, bukunya namanya Korasan. Kita bilang Korasan, sekoras. Sekarang nggak ada buku itu. Sekoras apa ya? Sebendel lah, sebagian. Terus kertasnya kuning warnanya. Cetakannya kadang nggak lurus. Terus nanti kita pegang pennya ditutul ke tinta bikin sendiri tintanya itu.
Terus dimaknani itu fi'il? Jawab, itu fi'il madhi. Kalau sekarang fi'il mudhari harus pakai laptop. Pakai apa? Laptop. Nah itu. Setuju nggak kalau kamu sekalian dikasih laptop satu-satu lah kemenang? Itu baru laptopnya, belum kontennya. Ya Allah, ya Allah. Yang namanya Google itu mustamil ala kulli syai', qadir ala kulli syai'. Mau cari apa saja di Google ada. Ilmu apa saja, nama orang, ulama atau tokoh atau apa, siapa saja, atau yang modern pun ada semuanya. Ditambah lagi AI. Waduh. Nanti ada suaranya saya tapi isinya iklan obat kuat. Iya. Gambarnya saya tapi iklan obat. Sampai adik saya di Cirebon, Kiai Mustafa Akil telepon saya. Ngapa sih kober-kober? Ya Allah itu namanya, ya bukan saya, bukan. Yang belum. Jadi apa? Itu merupakan kenyataan yang kita ada di dalam kenyataan tersebut. Kita hidup di tengah-tengah itu. Maka kita tidak bisa lari. Tidak bisa apa? Lari. Kamu lari, mau lari dari Google? Gak bisa, gak bisa. Kita guru pun, kita yang punya pesantren pun melarang kamu. Jangan pakai WA, jangan pakai apa? HP, jangan WA. Gak bisa, gak bisa. Kita ini hidup di tengah-tengah seperti itu. Sudah di tengah-tengah kolam seperti itu. Asal jangan tenggelam. Asal jangan tenggelam. Kita sudah berada di aliran sungai air yang deras itu. Nah, gimana cara menyikapinya? Menyikapinya, satu, kita yakin bahwa ta'alim pesantren, tarbiyah pesantren merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh mempertahankan akidah, akhlak, budaya dan peradaban. Thaqafah kita napasnya pesantren, hadarah kita bernapaskan pesantren, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, syariah kita juga Ahlussunnah wal Jamaah. Soal itu yang tadi itu, yang kemajuannya itu barang baru, eksistensial, bisa kita hadapi. Justru kalau bila penting kita manfaatkan untuk dakwah. Jadi alhamdulillah sekarang ya itu ada baiknya ada sih. YouTube-nya dibanjiri dengan ceramahnya Gus Baha, ceramahnya Gus Mus, ya ada, saya juga ada ya. Banyak. Ada. TikTok juga ada TikTok. Ada baiknya, tapi madorotnya juga ya Allah lebih madorot lagi, lebih besar lagi. Obat kuatnya nggak apa-apa, obat kuat nggak apa-apa, gambarnya itu nggak boleh. Gambarnya nggak boleh. Nah. Jadi sekali lagi, pertama anak-anak pesantren santri harus sudah kuat akidahnya. Apa? Dua, syariahnya. Tiga, thaqafah dan hadarah. Kita bangga jadi orang santri. Kita bangga dengan kitab kuning. Kita bangga dengan acara Maulid Nabi. Kita bangga dengan apal burdah. Kita bangga dengan barazanji deba, gitu ya. Kita bangga dengan tahlilan haul. Bangga tidak? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Manusia menerima amanah dari Allah, yang amanah tersebut ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, mereka menolak karena worry, takut, khawatir, tidak mampu menjalankan amanah dari Allah. Manusia menerima, padahal manusia ini punya potensi innahu kana zaluman, potensi sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum sangat kurang ajar. Jahulan sangat bodoh. Bodoh itu jahil. Kalau jahul
Oleh karena itu, agar kita tidak zalim, agar kita tidak jahul, tidak ada cara lain. Harus kita bernapaskan pesantren, tarbiyah ruhaniyah ala pesantren, tarbiyah khuluqiyah ala model pesantren, dan apalagi di bidang muamalah, harus muamalah secara pesantren. Ya, coba kalau akhlak ala pesantren, kita semua disiplin sholat jamaah 5 waktu, ya tidak? Kita semua hormat dengan guru, dengan kiai, ya kan? Ini sampai kamu jadi jenderal, sampai kamu jadi panglima nanti. Bukan amin, bukan amin. Sampai kamu jadi konglomerat. Jangan lupa, tidak lupa, sholat jamaah 5 waktu, baca barzanji malam Jumat, dengan kiai hormat, dengan orang tua hormat. Paham? Itu namanya budaya. Jadi amanah ada 2 yang tadi oleh Allah itu. Amanah pertama, amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Apa? Ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Langsung dari Allah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Yaitu agama. Isinya 2. Akidah dan syariat. Dah, itu selesai itu. Siapapun nggak bisa ngerubah. Kata Rasulullah nggak bisa ngerubah. Yang kedua, amanah insaniyah, thaqafah dan hadarah. Apa? Insaniyah, thaqafah dan hadarah. Kita diwajibkan oleh Allah membangun peradaban, membangun kemajuan. Ini yang harus berubah. Ini harus terus dinamis, harus berubah, harus selalu inovasi. Tidak boleh mandek dan berhenti. Yang bersifat ijtihadiyah. Bersifat apa? Ijtihadiyah. Dan sebenarnya di pesan itu Pak Batnan luar biasa. Ada kitab yang dikaji, kitab yang kecil, tapi ternyata arti tersebut atau fungsinya luar biasa. Ada kitab namanya Ja'az Zaidun. Namanya kitab apa? Yang ngarang siapa? Ahmad Zaini Dahlan. Di sana ada 2 bait, 2 syair. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Kalau kayaknya nggak ngerti, ya nggak ada papanya. Zaid orangnya tinggi, kulitnya putih, anaknya Pak Malik, di dalam rumahnya kemarin tertongkrong. Apa artinya itu? Nah, jadi kalau saya nerangkan, Zaidun esensi atau wilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, kana mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Itulah yang namanya. Jadi kalau kita mau milih presiden, milih bupati lah, milih bupati yang presiden udah. Milih bupati, milih ketua NU, kita harus paham itu siapa dia, siapa itu, seperti apa orangnya, kapasitasnya, kemampuannya, hubungannya dengan orang seperti apa, dia alumni mana, alumni Mesir, alumni Sakofah, kapan, tahun berapa, kemudian dia sekarang lagi jadi apa sekarang. Jadi apa jabatannya itu. Kemudian dia punya kekuatan apa, punya kemampuan apa. Kemampuannya hebat sekali dia misalkan. Dan dia punya apa, punya anak buah, punya namanya aksi. Dia dengan punya anak buah itu apa yang diperbuat, aksinya apa, setelah dia berbuat apa reaksinya. Itu kalau kita betul-betul mau milih pemimpin penggunaan itu, pasti dapat pemimpin yang ideal. Tapi sekarang pilihan itu nomor 1 duit, nomor 1 duit. Nggak ada artinya nih, ini nggak ada artinya nih. Aduh, walaupun plongo ya menang, walaupun apa? Karena padahal ini kalau pakai ini luar biasa. Siapa dia? Apa kualitas? Seperti apa kualitas? Dia tuh Gus Dur namanya, Abdurrahman Wahid, cucunya Hasyim Asy'ari. Terus kualitas, cerdas, jenius. Sekarang hubungan orang lain seperti apa? Baik, tanpa dia bergaul.
Dia keluar ke Al-Azhar, Irak, pernah di Mesir, pernah di Irak. Kapan itu? Di mana pesantrennya, pendidikannya? Kapan? Terus dia posisikan lagi jadi apa? Lagi jadi ketua PBNU. Terus dia punya kemampuan apa? Kekuatan apa? Oh, sangat kuat dia. Kepribadiannya, posisinya, apa kemampuannya. Kemudian dengan kekuatan itu apa aksinya? Setelah beraksi apa reaksinya? Baru terpilih jadi presiden. Layak tidak? Layak. Tapi yang layak itu nggak lama. Kalau yang layak, lempeng, jujur tidak. Dipecat jadi presiden, pulang pakaian yang diterima selama jadi presiden, batik, baju, celana, jas, sepatu, tidak ada yang dibawa satu helai pun. Itu Gus Dur itu. Kalau saya nggak mampu niru itu, nggak mampu. Semua ditinggal di sana. Batiknya bagus-bagus selama jadi presiden, celana jasnya bagus-bagus, nggak ada yang dibawa pulang. Kembali pakaiannya seperti sebelum jadi presiden, apa adanya itu pakaiannya. Disimpan di museum. Iya, iya. Nah, apalagi beliau didatangi 3 kiai, Kiai Subadar, Kiai Mutawakil, Kiai Fawaid. Presiden, kami siap mendatangkan massa dari Jawa Timur untuk demo di MPR. Alah, nggak usah. Jabatan aku diboti, bahasa Jawa. Jabatan saja kok dipertahankan. Jabatan presiden aku diboti, nggak usah. Padahal 3 kiai siap mendatangkan massa dari Jawa Timur, menggeruduk MPR misalnya. Nah itulah. Jadi alhamdulillah kalau sekarang pesantren punya direktorat jenderal sendiri, tidak lagi nempel pada dulu Pendis ya. Pendis. Sekarang udah. Nah tinggal harus mampu mencari keistimewaannya, tipologinya, mumayyizatnya, khosoisnya. Setelah jadi direktur jenderal, apa keistimewaannya, apa kelebihannya, apa tipologinya, ciri khasnya. Harus ada ciri, harus beda dengan yang di bawah Pendis, harus beda. Sanawiyah pesantren beda sanawiyah negeri, aliyah pesantren beda dengan di negeri, bukan pesantren. Paham? Baru namanya kita mempertahankan pesantren untuk siap menghadapi masa depan. Itu dulu. Allah, tepuk tangan dong buat Pak Kiai kita. Subhanallah. Ketangkap ya, poinnya ketangkap ya. Tangkap. Jadi kecanggihan teknologi tidak harus ditinggalkan, tidak harus dijauhi, tapi justru jadikan untuk bahan belajar dan berdakwah. Baik. Sekarang Pak Direktur. Pak Direktur sehat? Apa kabar Pak Direktur? Baik. Pak Dir izin. Jadi kalau kita tengok sejarah Pak Dir, pesantren sudah berdiri jauh malah sebelum bangsa ini merdeka Pak Dir. Banyak sekali tokoh besar, pejuang bangsa dan ulama agung yang lahir dari pesantren. Nah dari sekian banyak nilai yang sudah diwariskan pesantren selama berabad-abad ini Pak Dir, menurut Pak Dir mana yang benar-benar tidak boleh hilang? Malah justru harus dipertahankan dari tradisi pesantren dan santri serta kiai di pesantren. Pak Dir silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Yang kami muliakan, yang kami hormati beliau guru kita Buya Profesor Dr. K. Haji Said Akil Siraj MA. Pada masa beliau sebagai Ketua Umum PBNU, kami membantu beliau sebagai pengurus wakil ketua LP Ma'arif NU PBNU. Yang kami muliakan, yang kami hormati moderator, kemudian Komisi Pesantren Majelis Ulama Indonesia, dan yang kami muliakan anak-anakku semua, para santri-santriwati pesantren Luhur Ats-Tsaqafah. Izin Pak Endi, saya tidak dalam posisi menjawab pertanyaan nanti sepenuhnya karena kita datang ke sini untuk ngaji ke Buya, ke Kiai. Kita ini tidak ada apa-apanya dari sisi keilmuan, saya tidak pantas untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi izin Buya, kami hanya ingin melaporkan beberapa perkembangan yang pada masa Buya menjadi Ketua Umum PBNU kurang lebih 10 tahun. Di tahun 2019 Buya, jumlah pesantren hanya 29.000.
Tetapi begitu kemudian 2019-2020 pas ketika Bapak Kiai Ma'ruf Amin menjadi Wapres, lonjakannya menjadi 12.000 tambahannya. Sekarang jumlah pesantren mendekati angka 43.000. Dengan jumlah santri termasuk anak-anak kami dari Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Pesantren Luhur At-Taqafa, totalnya setelah makan bergizi gratis diperbaiki datanya, totalnya mendekati angka 17 juta santri seluruh Indonesia. Ini lompatan yang luar biasa. Kebanggaan menjadi bagian pondok pesantren, tentu kebanggaan karena kita harus mengatakan bahwa pada masanya Buya menjadi Ketua Umum PBNU telah menanamkan kebanggaan menjadi santri. Izin Buya, saya alumni Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang, Sulawesi Selatan yang berdiri 1930. Persis seperti Buya, masa kecil kami sudah mengenal namanya Buya Kiai Agil Siraj. Karena di pesantren buku-buku dari PBNU, dari Tebu Ireng semuanya juga langganan di pondok pesantren. Oleh karena itu, hari ini alhamdulillah kemarin Bapak Presiden Prabowo pada Hari Santri 2025 Buya telah mengumumkan untuk mendirikan Direktorat Jenderal Pesantren. Yang sesungguhnya pada masa Buya waktu itu pernah ada permintaan dari Kiai di Madura, Jawa Timur meminta Kementerian Pesantren. Tapi ternyata luar biasa jawaban dan balasan dari Allah, kemudian Bapak Presiden Prabowo. Insya Allah sekarang draftnya sudah ada di meja Istana Negara. Proses-proses administrasinya juga sudah selesai Buya. Tinggal kita dorong dengan doa-doa. Semoga berkenan cepat Bapak Presiden untuk menandatangani peraturan Presiden tentang di dalamnya ada struktur Direktorat Jenderal Pesantren. Bersamaan dengan itu juga Buya, alhamdulillah kami di Direktorat Pesantren masih eselon 2 sudah menyusun struktur Direktorat Jenderal Pesantren. Dan strukturnya itu Buya adalah berasal dari kira-kira sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Pesantren. Nanti akan ada unit eselon 2 yang khusus menangani pendidikan muadalah, diniyah formal, dan kemudian salafiyah dan kajian kitab kuning di pesantren. Apa tadi yang disampaikan oleh Buya, insya Allah masa depannya anak-anakku makin pasti dan makin jelas. Sekaligus juga memohon berkah dari Buya, insya Allah nanti ini ada Ibu Yusi dan Mas Heri di belakang. Semoga di tahun 2026 ini ada anak-anak kami yang kelas 3 Madrasah Aliyah bisa bertarung masuk ke UI, IPB dan perguruan tinggi excellent. Insya Allah semoga bisa kita fasilitasi mendapatkan beasiswa dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Yang kelas 3 ada? Oke. Insya Allah yang kelas 3 silahkan mendaftar, nanti bentuknya LOI. Kalau sudah lolos di UI, sampaikan datanya ke kami. Insya Allah kita coba akan fasilitasi mendapatkan beasiswa murni dari dana lembaga pendidikan, pengelola dana abadi pendidikan. Yang izin Buya bahwa memang di dalam undang-undang pesantren itu ada dana abadi pendidikan. Hanya memang kepastian dan kejelasan anggarannya memang naik turun. Nah ini yang penting kita dorong kembali agar kira-kira ada kepastian. Dan alhamdulillah perguruan tinggi yang Buya dirikan sebagai Ketua Umum PBNU UNU SIA tadi pagi sedang sidang permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar kemudian pasal 48 ayat 2 dan 3 berkait dengan tidak pastinya anggaran pendidikan di pesantren itu dipastikan oleh negara. Dan semoga nanti doanya para santri-santriwati bisa dikabulkan sehingga kemudian ada kepastian anggaran berapa sih dana abadi pesantren yang menjadi haknya pesantren dari negara. Kemudian yang kedua izin Buya, di Kementerian Agama juga kita kembangkan ada tadi program beasiswa santri berprestasi. Para santri yang kira-kira agak condong ke kedokteran silahkan daftar.
yang mau ke teknik, yang mau ke IPB, mau ke ITB, silahkan daftar. Nanti kelulusannya nanti ketika lulus silahkan bawa bukti lulusnya untuk kita rembes menjadi dana LPDP atau beasiswa dari LPDP. Kemudian hal lain Buya, bahwa di Direktorat Jenderal Pesantren nanti tentu tidak hanya fungsi pendidikan, tapi justru nanti sudah melaksanakan 3 fungsi yang selama ini memang hanya fungsi pendidikan. Pertama ada fungsi dakwah, ada fungsi pemberdayaan masyarakat, dan yang paling penting adalah fungsi pendidikan. Kemudian yang terakhir, kami tadi sudah komunikasi dengan adinda kami, Gus Sofwan, bahwa saat ini Luhur As-Saqafah masih Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Insya Allah semoga bisa tahun ini Pak Endi, ada kasubditnya, kita bisa dirikan pendidikan dinia formal ula, wusto, dan ulia. Yang ketika ini ada, inilah lembaga pendidikan formal di pesantren. Sementara Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah disebut sebagai pendidikan terintegrasi dengan pendidikan umum. Dan untuk nanti pendidikan formalnya adalah pendidikan dinia formal. Kalau memungkinkan tempat satu kesatuan saja Pak Endi langsung sekaligus ada tingkat ula, wusto, dan ulia. Yang penting kira-kira ada anak-anak tingkat ula dasar yang mondok. Tetapi kalaupun belum ada anak-anak yang mondok untuk tingkat ula, cukup wusto dan ulia. Sehingga nanti ada teman-temannya yang alia dan sanawiyah, sehingga makin ramai nanti pesantren Luhur As-Saqafah. Kemudian yang terakhir, kami mewakili tentunya Bapak Dirjen. Kurikulumnya beda ya? Ya, beda kurikulumnya. Ya. Kurikulumnya sudah ada dari Kementerian Agama yang disahkan oleh Majelis Masyayikh. Ya. Jadi Majelis Masyayikh sebagai penjamin mutu sudah menetapkan kurikulum di pendidikan dinia formal. Sementara untuk muadalah hanya pedoman saja karena diserahkan ke masing-masing pesantren. Misalnya Gontor, ada Darun Najah juga, ada Gontor, itu disilahkan masing-masing sebagaimana kebiasaan selama ini. Tapi untuk PDF, disingkatnya PDF Buya, pendidikan dinia formal itu murni dari Kementerian Agama dan berbasis kutubut surat, kitab kuning. Ya. Kemudian yang terakhir tentu kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada Buya, Pak Dirjen Pendidikan Islam. Awalnya mengagendakan tapi ada agenda yang tak kalah pentingnya, dan beliau menitip salam kepada Buya dan terima kasih atas perkenannya. Ini kami datang sebagai santri ngaji kepada Buya, benar-benar ingin menuntut ilmu bersama adik-adik kami semua santri-santriwati. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri, ada biar kompak. Kalau saya mengatakan yuk mondok, kalian menjawab mondok itu keren. Kalau saya bilang yuk nyantri, nyantri itu asyik. Bisa? Kita tes. Yuk mondok. Yuk nyantri. Sekarang santriwati dulu. Yuk mondok. Yuk nyantri. Putra, yuk mondok. Yuk nyantri. Nyantri itu asik. Bareng-bareng, yuk mondok. Sekarang kepalkan tangannya biar videonya bagus. Yuk mondok, mondok itu keren. Yuk nyantri, nyantri itu asik. Semuanya termasuk Buya, mohon izin. Teman-teman di depan. Oke. Oke, ambil gambarnya, videokan, kita viralkan kemana-mana. Yang berpikir negatif kepada pesantren, semuanya berpikir positif. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. Yuk mondok. Mondok itu keren. Yuk nyantri. Nyantri itu asik. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Pak Dir. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Direktur Pesantren. Baik. Terima kasih Pak Dir. Romo Kiai izin tadi ada ada pertanyaan yang Pak Direktur sepertinya menyerahkan kepada Romo Kiai untuk merespon, yaitu adalah bagaimana tradisi pesantren yang sedikit-sedikit mulai hilang. Dulu zaman kita mencuci, ada mungkin mijit-mijit kiai, mungkin ada yang
udah nggak mijit-mijit kiai, jangan-jangan. Ada yang masak sekarang diganti MBG, nyuci diganti laundry Pak Kiai. Mungkin kayak gitu boleh hilang. Tapi ada tradisi-tradisi pesantren yang tidak boleh hilang. Kira-kira seperti apa yang tidak boleh hilang, malah justru kita harus pertahankan, Romo Kiai? Jadi kita ini kaya. Nahnul agniya. Ayo. Kaya apa? Satu, kaya dengan as-sarawatul ijtimaiyah. Apa? Sosial kapital. Nah, ini misalkan santri di kita ini di sini hanya 800. Kalau di Boyong 47.000. Sidoarjo, Situbondo, Sidogiri, Ploso sekitar 25-30. Paling hebat Lirboyo. Tapi jangan lihat itunya. Ini 800 santri ini punya ayah dan ibu. Berarti sudah berapa? Iya. 800 kali itu ditambah 2 lagi. Nanti dia punya, nanti kawin, nikah, punya mertua 2. Berapa? Punya istri dan mertua 2, 3 lagi tambah 3 kali lipat. Itu saja sudah merupakan kekayaan yang luar biasa. Maaf. Coba kalau anak sekolah, misalnya kamu sekolah SMP, SMA di sana, nggak ada rasa kita menjadi kapital sosial, nggak ada. Yang pesantren ada. Saya keluaran dari Boyo. Ini saya dari Boyo, Pak. Mertua saya bukan keluar dari Boyo. Saya punya mertua bukan keluar dari Boyo, keluaran Babakan Cuaringin. Tapi karena punya menantu, gara-gara punya menantu keluar dari Boyo, sangat hormat dengan dari Boyo. Hanya gara-gara punya menantu saya. Ya, artinya ini merupakan jaringan. Belum kalau syukur-syukur kakak, adik, paman, uwa, jadi satu jaringan. Semua kiblatnya ke takofah. Paham? Itulah namanya as-sarawatul ijtima, sosial kapital. Nomor 2, kita ini kaya dengan as-sarawatul taqafiyah wal hadariyah. Kaya dengan warisan peradaban dan kebudayaan. Apa? Kitab kuning itu nggak boleh tinggalkan. Kalau pesantren tidak ada kajian kitab kuning, bukan pesantren, namanya kos-kosan. Maka pesantren semuanya harus bisa baca kitab dan jangan dikira kitab kuning nggak ada arti. Jangan siapa bilang. Ya Allah. Satu contoh aja. Suatu ketika Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Transoksania, Afghanistan sekitarnya lah. Gubernur siapa namanya? Gubernurnya namanya? Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah, wafat di Fustot, Kairo tahun 204 Hijriah. Surat dibaca, isinya gubernur bertanya, "Syekh, saya ingin paham agama Islam, syariat Islam yang benar." Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi', sini, bawa kertas, bawa pulpen. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis risalah, surat. Menjawab pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i mulai mendikte, Imla, Rabi' nulis. Ternyata suratnya Imam Syafi'i, risalahnya Imam Syafi'i kepada gubernur berjumlah 300 halaman. Itulah yang namanya kitab Ar-Risalah fi ilmi usulil fikih. Isinya, ini saya singkat saja nih sambil cari ngabuburit ya. Kalau rinci 2 tahun, 4 semester. Kalau rinci 4 semester nih singkat saja. Gubernur, kalau ente ingin paham syariat Islam,
pertama harus paham bayan ilahi. Apa? Yaitu Quran, penjelasan dari Allah. Mana benda itu? Yaitu Quran. Ayat Quran itu tipenya macam-macam, tidak satu tipe. Ada yang muhkamah, qul huwallahu ahad, namanya ayat. Dah baku, udah jelas, nggak usah tafsir, nggak apa-apa, nggak usah tafsir. Qul huwallahu ahad, nggak usah tafsir. Ada yang remeng-remeng, ayat mutasyabihah. Apa? Contohnya aula mastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan batal. Senggolan itu apa? Kalau kata Syafi'i senggolan sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal wudunya. Imam Malik tidak, kalau syahwat, kalau nggak syahwat nggak apa-apa, nggak batal. Imam Hambali tidak, lama saya itu musyarakah, saling memeluk, kalau nggak saling memeluk ya nggak batal. Jadi tawaf, istri pegang tangannya, tawaf di Mekah itu pegang tangan, gak batal, asal jangan saling memeluk. Kalau Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, syahwat, sengaja, tidak batal asal tidak yang satu. Dan ini belum ngerti yang satu, belum ngerti nih. Belum ngerti ya? Belum. Itu kata Imam Hanafi. Kalau yang satu baru batal. Kalau yang satu, selama belum yang satu belum batal. Hanafi. Namanya ayat apa? Ada lagi ayat mutlaqah absolut, ada muqayyadah kondisional. Yang absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat Rasulullah. Absolut, gak bisa ditawar sudah. Wa ulil amri minkum, wajib taat terhadap pemerintah. Kondisional, kalau pemerintahnya, kalau nggak baik, kamu taati gak? Itu namanya ayat muqayyadah. Paham? Ada ayat ammah, umum. Aqimus sholah, siapa saja, kapan saja, di mana saja wajib sholat. Ada khusus, waqatilul ladina kafaru. Aina ma aku, gimana tuh ayatnya? Kamu perangi orang kafir, bunuh orang kafir. Itu perintah kondisional juga apa? Bukan kondisional, khusus. Kalau lagi perang, apa? Walladzina ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna an sayi'atihim wa adkhilannahum jannatin tajri min anhar. Itu ayat, barang siapa keluar dari rumah membunuh orang kafir atau dia dibunuh orang kafir, surga balasannya, dijemput bidadari sudah siap pakai. Masya Allah. Itu ayat turunnya ketika perang Ahzab. Perang apa? 10.000 orang kafir dikoordinir, dikomandoi oleh Abu Sufyan ngepung kota Madinah. Takut Nabi Muhammad di kota Madinah hanya 800 orang Islam. Akhirnya Rasulullah atas masukan dari Sayyidina Salman Al-Farisi bikin parit. Ternyata ada yang bisa loncat parit kudanya. Sahabat pada takut, ngeri, lari, pada takut dah. Ya manusiawi dong, manusiawi kan. 10.000 mau masuk Madinah. Turun ayat ini, jangan takut, mas keluar dari rumah, lawan dia, kamu mati atau kamu membunuh, surga balasannya. Jadi ayat ini kalau lagi diserang, paham? Gak bisa sekarang pergi ke gereja ngebom, gak boleh. Itu bukan mati syahid, mati sangit. Ya, ada ayat hakiki dan majazi. Ayat yang majazi ya sudah jelas lah maknanya, memang realistis. Ada yang mana metaforis. Yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah nggak punya tangan. Nanti kalau Allah punya tangan, jarinya berapa nanti? Allah bukan punya tangan. Jadi artinya apa itu? Qudratullah. Apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram.
semua yang di muka bumi ini akan hancur kecuali wajahnya Allah, mukanya Allah. Bukan muka, Allah gak punya muka. Kalau Allah punya muka nanti bisa tanya, berjenggot apa enggak itu? Gak punya muka, bukan muka, tapi zatnya. Semua akan mati kecuali zatnya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris, waja'a rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan, inspektur upacara, apel bendera merah putih. Yang datang bukan Tuhan, perintahnya. Malaikat baris, datang apa? Perintahnya. Tapi di Qur'annya waja'a rabbuka, datang Tuhanmu. Maka bahasa Qur'an itu harus kita tahu asbabun nuzulnya. Ini maka Imam Syafi'i harus ngerti seperti ini, nggak asal sembarangan. Baca terjemahan santri kilat 2 minggu langsung fatwa, mengandalkan apa? Jenggot panjang, gamis cingkrang, jidat. Dah. Ada ayat nasikha dan mansukha. Ini menurut Imam Syafi'i kepada gubernur. Jadi contoh gini. Fi'il amar, aqimus shalah, wajib salat. Ada lagi fatahajjad bihi nafilatallah, wajib tahajud, sama wajibnya? Tidak. Satu lagi, kulu washrabu, wajib minum, wajib makan, wajib minum, sama. Sama dengan wajib sholat, sama fi'il amar, perintah, wajib sholat, wajib zakat, wajib. Satu lagi, wajib makan, wajib minum, gitu. Kulu washrabu, sama wajibnya. Yang boten. Ini namanya usulul fiqh. Apa namanya? Sudah paham Quran seperti itu belum cukup, kata Syafi'i. Harus paham bayan nabawi. Apa? Bayan nabawi. Hadis pun ada 4 grade. Pertama mutawatir. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil qid wal khata'. Hadis yang diriwayatkan oleh umat dari umat ke umat, gak mungkin salah, gak mungkin bohong. Lafdzun wa ma'nan atau makna dan lafdzun. Yang kedua masyhur, terkenal. Yang ketiga aziz, baik. Yang keempat ahad, individual. Itu grade-nya hadis. Kenapa harus hadis? Karena hadis itu sebagai mufassil, mubayyin, mukhassis. Mufassil contohnya aqimus shalah, mubayyin contohnya aqimus shalah, wajib sholat di Quran 62 kali hubungan dengan sholat. Lafal aqamu, yuqimuna, yuqimu, aqimis sholat, aqamus sholat, yuqimuna sholat, 62 kali di Quran. Tapi di Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Namanya zuhur, maghrib, isya, subuh. Ada gak di Quran? Gak ada. Kaya gak ada Quran. Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak. Adanya di hadis. Adanya di furidat alaikum khamsu maktubat al-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Kalau orang tidak mau pegang hadis, hanya pegang Quran saja, maka tidak akan tahu berapa kali sholat sehari semalam dan namanya sholat itu apa. Kalau hanya Quran saja, maka harus juga bayan nabawi. Sudah paham bayan ilahi, sudah paham bayan nabawi, belum cukup, kata harus bayan akli. Apa namanya? Bayan akli. Kecerdasan akal. Ada 2 akal. Ulama kolektif kumpul menghasilkan hukum, namanya ijma', konsensus. Kalau ulama sendiri-sendiri namanya qiyas, analogi. Ijma' ada 2 macam, qauli dan sukuti. Ulama ngomong saya setuju, nah, itu namanya qauli. Ada yang diam itu berarti setuju, nggak protes, setuju. Contoh, apa produknya ijma' antara lain? Nah, tadi Quran mengatakan wajib sholat, hadis mengatakan sholat 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Akalnya ulama ijtihad menghasilkan rame-rame ini sepakat
Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat ayat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, al-i'tidal, dan seterusnya. Rukun sholat itu 17. Ada di Quran? Ada di hadis? Itu produk kesepakatan ulama. Coba kalau nggak ikut ulama, nggak ikut Syafi'i, nggak ikut Hanafi, nggak ikut Malik, Hanafi, nggak akan tahu berapa rukun sholat. Syaratnya sholat berapa? 6. Islam, balik, berakal, masuk waktu, bersih dari suci dari hadis, hadas sogir, hadas kabir. Quran ada, hadis ada, paham? Dah, itu namanya akal rame-rame. Ada akal yang individual namanya qiyas. Ayat 9, ayat berapa? Seberapa? 9. Qiyas aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Ya Allah, dia sembarangan kitab kuning dikira murahan apa? Contoh, aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana jangan mendekati zina. Jangan apa? Yang dilarang mendekati zinanya. Jawab. Yang dilarang mendekati zinanya. Zinanya lebih fabil aula. Apa? Fabil aula. Coba kalau nggak ada usul fikih itu. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu. Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Tempelengi aja. Gak usah bentak, tempeleng aja. Boleh? Kalau bentak saja nggak boleh, ngomong kasar saja tidak boleh, fabil aula nempeleng. Lebih nempeleng. Namanya kias apa? Kias apa? Nomor 2, qiyas burhani. Ayo, ini penting sekali nih. Penting banget burhani ini. Banyak sekali hal yang terjadi sekarang, zaman dulu tidak ada. Kita harus tahu hukumnya. Sabu-sabu, narkoba, apa hukumnya? Berani mengharamkan. Dasarnya apa kamu? Sembarangan. Di Quran ada. Inna sabu saya. Di hadis ada. Ijma ada. Nggak ada. Tapi kamu jangan terharam menggunakan namanya analogi apa? Qiyas burhani apa? Qiyas burhani. Yang bersifat demonstratif. Ya. Fakta. Hadza muskirun. Ayo bunyi. Hadza muskirun. Itu namanya muqaddimah sughra. Premis minor. Wa kullu muskirin khamrun. Namanya muqaddimah kubra. Premis major. Wa kullu khamrin haram. Namanya qaul syarih. Legal statement. Fahadha haram. Namanya natijah sadiqah. Positive conclusion. Makanya kalau kiai-kiai musyawarah munas 2 hari bisa menjawab 15 pertanyaan kalau kiai-kiai. Ayo selain kiai 2 tahun bisa. Entar beres belum? Hukumnya cloning, hukumnya Jumatan di kantor. Jumatan secara fikihnya harus di masjid ya, jami. Di Jakarta di kantor Jumatan. Gimana hukumnya? Apalagi bursa saham. Bursa saham hukumnya gimana? Banyak sekali lah. 15 pertanyaan dijawab oleh Kiai NU musyawarah 2 hari selesai. Kalau bukan Kiai NU 2 tahun. Kenapa? Apa? Menggunakan qiyas. Menggunakan apa? Terutama ini, qiyas burhani terutama yang selalu dipakai. Nah,
dengan adanya, dengarkan, dengan adanya ijma dan qiyas, yaitu bayan akli, lahirlah ilmu fikih. Lahirnya ilmu. Jadi adanya ilmu fikih itu lahir dari adanya metode namanya ijma qiyas. Safinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmu' 24 jilid, Mahali 40 jilid. Itu fikih itu. Karena ada ijma dan qiyas. Kalau tidak ada ijma qiyas, gak ada ilmu fikih. Paham? Ini contoh kitab kuning yang kayak di pesantren. Namanya At-Tarawatut Thaqafiyah. Udah, itu contoh satu udah. Gelagapan sudah. Ada lagi Asratul Hadariyah. Nah, apa? Gini. Kamu orang tuanya meninggal dunia. Kita baca doa. Yang mimpin doa begini, yang pendoa nih. Saudara-saudara sekalian, mari kita membaca Al-Fatihah yang pahalanya semoga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarga dan para sahabatnya dan para ulama. Marem tidak? Marem enggak? Marem tidak? Enggak. Yang marem gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Waduh. Washabil kiram wattabi'atul ihsan wal jami' awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha jibali wa shimal wa yamini wa shimali. Kalau enggak ngerti itu, enggak ngerti apa artinya barriha wa bahriha jibali, enggak ngerti itu. Tapi marem. Jadi masyayikhina wa ba'ina wa zadina wal muslimat lahumul Fatihah. Waduh, marem tidak? Ayo diganti bahasa Indonesia ya. Mau enggak diganti bahasa Indonesia? Mau? Kamu bapaknya mati, kamu bapaknya meninggal dunia, yang memimpin doa baca Indonesia, puas? Enggak. Ini harus namanya Tharawatil Hadariyah. Apa namanya? Ayo, sekarang malam Jumat. Saudara sekalian, umat Islam rahimakumullah, bahwa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir zaman, lahir di kota Mekah, hijrah di Madinah, bapaknya nama Allah, ibu namanya Aminah. Tak lahir pada tahun gajah. Puas? Tapi kalau Abdul Imla Absyudatil Aliyah Mustadirang Faidul Barakati ala ma ana lahu awla. Allah. Marem enggak? Asyraqal badru alaina faktafat bin ul budur mitra husnik ma ra'aina qatu ya wajas. Diganti telah terbit bulan purnama sehingga yang lain menjadi hilang semuanya. Mau? Puas ganti itu? Puas? Itu namanya kekayaan budaya. Kenapa? Harus dipertahan. Yang ketiga, As-Tarawatus Syiariyah. Pesantren punya simbolik. Punya simbol. Kopiah hitam, simbol ini. Padahal yang sholat pakai kopiah belum jaminan lebih khusyuk daripada tidak pakai. Apa jaminan? Yang pakai kopiah pasti lebih khusyuk daripada yang tidak pakai kopiah. Jaminan? Yang pakai sarung pasti lebih khusyuk daripada pakai celana. Jaminan? Tapi kopiah dan sarung merupakan simbol pesantren, harus kita pertahankan. Itu namanya As-Tarawatus Syiariyah, simbolik kapital. Apa namanya? Simbolik kapital. Siapa tahu orang nggak pakai kopiah, sholatnya khusyuk. Yang pakai sarung kamu, aduh, begitu Allah Akbar, proposal kemana ya proposal nih? Nanti malam mau ceramah berapa amplopnya? Ayo, pakai sarung padahal. Tapi dipikir apa? Yang berapa? Amplop. Apalagi ngurusi tambang. Wah, yang diurus tambang diurus. Pikiran pada tambang sholat. Siapa tahu yang nggak pakai kopiah, pakai celana, khusyuk sholatnya. Ayo. Tapi itu adalah simbol kita. Pakai kopiah dan pakai. Nah, yang terakhir, At-Tarawatul Maliyah. Pesantren sebenarnya merupakan sumber kekayaan kalau dimanage dengan baik. Satu hari santri butuh beras berapa, telur berapa, minyak berapa,
kerupuk berapa, sambal terasi berapa. Kemudian kalau dikelola secara ekonomis, Gontor yang sudah sukses begini, Gontor, yang lain Gontor belum atau Sidogiri, Gontor dan Sidogiri yang bisa mengkapitalisasi ini luar biasa. Sehingga apa? Oh itu. Jadi pesan itu kaya, pesantren itu kaya, santri semuanya makan. Berapa beras, berapa kintal, berapa ton sehari, belum telurnya, belum daging ayam, dan seterusnya lah, sayur-sayurnya. Di kapital dikelola yang baik oleh pesantren, pesan akan kaya raya, apa kaya? Namanya as-sarawatil maliyah. Itu kira-kira itu. Mudah-mudahan ke depan pesantren lebih baik lagi, gitu ya. Masya Allah. Tepuk tangan lagi dong adik-adik. Saya kira bukan saya aja, Pak Direktur dan para kiai yang lain sangat terpukau, terpesona, sehingga jangankan berani memotong kiai. Ini untuk sekedar memberi kode aja nggak berani. Adik-adik sekalian, sudah sangat dipahami ya tadi ya, bahwa santri harus punya kekuatan, harus punya iya, tadi ada kapital sosial dan seterusnya itu yang disampaikan Pak Kiai, dan itu saya kira menjadi motivasi buat kalian semua. Tapi ngomong-ngomong kok suaranya kayaknya lebih semangat yang perempuan, apakahnya nggak puasa? coba yang santri halo? Santriwati hai? Oh, lebih kenceng ya. Pak Direktur kayaknya lebih kenceng ya. Baik, adik-adik bangga dengan Pak Kiai? Sangat bangga. Yang beliau sampaikan baru ya mungkin belum 1%-nya. Beliau sangat luar biasa, dan saya kira ini kembali ke profil santri Pak Kiai. Pak Direktur, mungkin nanti Pak Direktur dulu seperti apa sih profil santri yang ideal di masa seperti ini, di zaman seperti ini Pak Direktur. Nanti Pak Kiai juga mohon diberikan respon, sehingga jangan mungkin bukan hanya Pak Kiai profilnya, tapi yang seperti apa kira-kira. Silakan Pak Direktur. Jadi mohon izin Kiai, Buya, para santri-santriwati, bahwa luar biasa Pak Kiai menyampaikan kepada kita tadi. Saya sampai hari ini selalu terngiang-ngiang pidato beliau, bahwa beliau 13 tahun tinggal di Timur Tengah, tetapi tidak pernah kita temukan beliau berbaju gamis. Dan itu yang tidak pernah beliau kita lihat, ya mungkin sekali-kali pakai peci putih, tapi baju gamis hampir tidak pernah kita bertemu dengan beliau dalam keadaan beliau menggunakan kostum gamis. Dan ini yang membuat kita bangga sebagai santri Indonesia. Beliau kesehariannya tetap batik, sarung batik dan peci hitam. Akhirnya kemudian kita menjadi bangga sebagai santri Indonesia, mencontohi seperti apa gaya beliau. Dan kita bangga punya Buya seperti Prof. Kiai Agil Siraj, yang ilmunya tadi itu luar biasa. Lalu yang kedua, bahwa kedepannya tentu bahwa harus ada di antara kita yang menjadi mutafakih di masa yang akan datang. Tetapi tentu juga bahwa di masa yang akan datang bangsa kita butuh dokter santri, butuh santri ahli gizi, dan itu yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama sejak tahun 2004, Buya, sejak masanya Pak Menteri Kiai Maftuh Basyuni, ada program beasiswa santri berprestasi. Anak-anak yang kira-kira tetap ingin melanjutkan studinya, untuk saat ini kita buka 6 ma'had ali untuk mengambil program menjadi mutafakih di masa yang akan datang. Kita buka di Lirboyo, alhamdulillah sudah ada, di Tebuireng ada, di pesantren As'adiyah sudah dibuka, lalu kemudian juga di Matali Ulfala juga ada marhalah saniyah untuk ma'had alinya. Tetapi pada sisi yang lain, santri-santri yang kira-kira berminat menjadi dokter, mau melanjutkan di ITB, itu juga dibuka kesempatan untuk itu. Oleh karena itu, kedepannya bahwa santri pondok pesantren itu bermacam-macam lulusannya. Ada yang kuat dari sisi karena akan menjadi mutafakih di masa yang akan datang. Pada sisi yang lain,
Di antara mereka ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi ekonom, bahkan kemudian nanti suatu waktu ada yang mewarisi Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia. Telah banyak contoh santri-santri hari ini. Yang kemarin Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah santri. Sebelumnya juga ada Pak Dr. Kiai Haji Hamzah Has juga adalah santri. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya bersemangat bangga menjadi santri Indonesia. Negara tidak sama dengan dulu. Hari ini kedudukan pesantren tidak ada bedanya dengan kedudukan lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Sama di hadapan negara, mau menjadi apa di masa akan datang, sama posisinya. Semua difasilitasi oleh negara dan bangsa. Demikian Pak Endi, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Hadir. Romo Kiai berkenan menambahkan tadi kira-kira santri ideal kalau menurut Romo Kiai. Ya, santri ideal pertama cerdas, apa? Al-quwwatun natiqah. The power of intelligence. Yang kedua, al-quwwatul mutakhayyilah. Santri harus punya himmah dan azimah, apa? Saya harus menang. Ayo. Saya harus kaya. Saya harus sukses. Itu namanya himmah dan orang yang paling himmahnya tinggi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau dalam hatinya, dalam pembicaraannya, saya tidak mau kalah, harus menang. Makanya perang Badar 314 melawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung Madinah, di Madinah hanya 800 orang Islam, menang. Perang Fathu Makkah menang, Bani Mustalik menang, perang Hunain menang, perang Taif menang, perang Mu'tah menang, yang kalah perang Uhud. Perang apa? Itu pun gara-gara ada 16 orang yang menyimpang atau tidak ngikutin disiplin, tidak disiplin. Rasulullah pesan pada 16 orang, kamu di atas gunung Uhud, diam, pegang panah, jangan ikut perang, jaga, jangan ikut perang. Di bawah perang orang Islam menang. Kalau habis membunuh orang dapat cincin, kacamata, dompet, baju, betul dapat rampasan lah. Jadi yang 16 orang ini, abdi menang naon ya teh. Saya dapat apa ini? Hanya nonton aja, turun. Tuh orang kalau sudah kegoda harta gitu, kegoda apa? Tergoda ghanimah, tergoda apa? Turun. Akhirnya Khalid bin Walid, Amr bin As waktu itu masih kafir, muter naik gunung karena kosong, gunungnya nggak ada yang jaga, nyerang dari atas. Sayyidina Hamzah gugur syahid, Mus'ab bin Umair qari ahli Madinah gugur, dan Rasulullah giginya patah satu, kejeblos di lubang, dibenteng oleh 10 sahabat, yang mati 6, yang benteng Rasulullah yang mati Abu Dujanah, mati benteng Rasulullah. Sahabat Tolhah penuh dengan panah badannya tapi nggak mati. Rasulullah kejeblos di lubang. Itu jadi yang kalah cuma satu perang. Tadi Nabi Muhammad dalam cita-citanya, saya harus menang. Itu namanya himmah. Apa namanya? Himmah. Ayo, saya harus menang. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Menang itu wajib. Menang itu wajib. Kalah itu dosa. Kalah itu dosa. Awas kalau kalahan, awas. Jadi santri itu harus menang terus itu. Alhamdulillah, As-Saqafah juara baca kitab kuning berapa? 2 orang ya? Nasional 2 orang. Ya. Ya waktu di Wajo ya. Ada 2 orang dari sini. Ya, nasional itu. Harus menang ya. Baca kitab kuning menang. Pencak silat, fisika, matematik, pidato, khutbah Jumat, bikin proposal. Enggak, jangan bunuh. Jadi harus ada himmah dan Muhammadun qaimun lillahi dzu himami
Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Dan harus ada azimah, kehendak, kemauan yang kuat juga. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adhaimu. Santri harus mampu mengatasi segala problem. Problem apa saja kecil. Problem apa saja? Fatakburu fi ainis saghiri sigharuha. Bagi orang yang kecil melihat problem kecil jadi besar. Tapi santri watasgharu fi ainil azimil adhaimu. Adhaim problem besar apa saja? Ala kecil. Paham? Itu namanya apa namanya? Azimah. Apa namanya? Azimah. Dicoba sakit kecil. Dicoba gak punya duit? Jawa. Dicoba gak punya duit? Diuji misalnya, diuji banyak utangnya, belum bisa bayar, gajinya honorer cuma 300.000 sebulan, kecil. Jadi kita harus punya apa? Himmah dan tuh, santri ideal tuh, menangan, optimis. Gitu. Dan yang terakhir nih yang penting juga, ahlan sahlan berhudur. Bapak Sekjen ya, Sekjen. Oh, Profesor Dr. Kamaruddin Amin. A'azzahullah bikaramih. Wa akramahu bi'izzih. Jadi pertama tadi apa? Al-quwwatun, cerdas, santri harus. Nomor 2, al-quwwatul mutakhayyilah, harus punya himmah dan. Nomor 3, an-nafkhatur rabbaniyah, apa? Harus punya kearifan ruhani, spiritual. Harus berakhlak yang mulia, hatinya bersih, tidak takabur, tidak sombong, tidak hasud, tapi hatinya tulus, ikhlas, sabar, tawakal. Itu baru santri yang hebat itu. Paham? Jadi menang, pintar, sabar. Apa? Menang, pintar, sabar. Kaya, dermawan. Itu idealnya, berarti idealnya itu. Terima kasih ya. Pak Kiai, Masya Allah luar biasa. Kita ucapkan selamat datang Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Kamaruddin Amin. Dan bertepatan juga kehadiran beliau sekaligus memberikan kata sambutan sekaligus kata arahan dan sekaligus pembuka iftar. Pak Sekjen, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Kamaruddin Amin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita ta'zimi, kita banggakan dan kita selalu doakan semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan dalam menjalankan amanah yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Allamah Andre Guruta Kiai Haji Akil Siraj. Semoga Allah panjangkan umurnya dan terus membina, membimbing kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semuanya, Pak Kiai,
Pak Direktur, dan wabil khusus kepada anak-anakku sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Mohon izin Pak Kiai, saya baru saja mendarat dari dinas kemarin di Belanda dan di Jerman. Saya diundang ceramah di Jerman Pak Kiai terkait dengan bagaimana peran agama dalam mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals, dalam mempercepat pencapaian SDGs. SDGs ini adalah sebuah agenda global oleh masyarakat dunia yang ingin diatasi bersama-sama oleh seluruh dunia. Di antaranya adalah pengentasan kemiskinan, ya, tidak ada lagi kemiskinan, kemudian juga bagaimana ketertiban dunia, climate change atau perubahan cuaca dan seterusnya. Kita diminta untuk bicara dalam konteks Indonesia, apa peran agama untuk mengentaskan kemiskinan? Apa peran agama dalam menciptakan harmoni global? Apa peran agama dalam mengatasi persoalan perubahan iklim atau climate change? Saya teringat dengan pesantren kita ini. Kira-kira pesantren kita itu di mana bisa berperan di sini? Secara makro kalau kita lihat, selama ini saya merasa pesantren sudah punya peran yang sangat monumental, sangat fundamental. Menjaga, merawat Indonesia dan menciptakan artikulasi keberagaman Indonesia seperti sekarang ini, itu tidak bisa dilepaskan dari kontribusi pondok pesantren. Indonesia, keberagaman Indonesia yang menghargai perbedaan, bahkan juga sangat kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi, bagaimana hubungan agama dengan negara, bagaimana agama memandang negara, bagaimana negara memperlakukan agama dan seterusnya. Menurut saya ini sebuah capaian yang selama ini dicapai oleh pondok pesantren, dan ini merupakan salah satu distingsi atau kekhasan Islam Indonesia yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Sekali lagi, ini adalah capaian pondok pesantren yang harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pertahankan. Tapi ada satu pertanyaan, anak-anakku sekalian, para santri. Jadi santri selain harus menjadi ulama, menjadi kiai, memiliki faham keagamaan yang mendalam, yang luas, yang benar, yang baik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kiai, santri juga harus punya cita-cita untuk lebih luas dari sekedar menjadi ahli agama. Santri harus bercita-cita menjadi orang sukses dalam kehidupannya, dalam berbagai profesi. Santri harus bercita-cita untuk menjadi pengusaha, menjadi politisi, menjadi agamawan, menjadi orang sukses lah. Ya, memang kita punya pengalaman cukup empiris bahwa ada seorang santri yang menjadi presiden, ada seorang santri yang menjadi wakil presiden, ada beberapa santri yang menjadi menteri, dan seterusnya. Tapi secara makro tampaknya atau rasanya masih belum begitu banyak. Jadi seorang santri harus belajar tentang ketatanegaraan juga. Selain membaca kitab kuning, santri juga harus paham tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia ini. Kita harus tahu bagaimana ketatanegaraan kita berjalan, supaya kita punya pemahaman yang komprehensif. Karena agama itu mencakup semuanya. Persoalan itu bisa diberikan perspektif agama. Isu-isu yang ada yang terjadi di Indonesia ini, agama bisa hadir memberikan perspektif, memberikan insight, supaya tidak tercerabut dari keberagamaan kita. Jadi mohon izin
teman-teman sekalian, mohon izin Pak Kiai, saya berpendapat bahwa santri kita harus diberi imajinasi untuk sukses dalam berbagai hal. Dan untuk itu harus belajar tentang banyak hal. Harus belajar tentang ekonomi, harus belajar tentang ketatanegaraan, harus belajar tentang politik, harus belajar tentang budaya, dan berbagai hal yang lain tentunya. Tentu dengan sesuai tingkatan-tingkatannya. Sekali lagi poin saya adalah santri tidak boleh membatasi diri hanya ingin menjadi guru madrasah atau kiai di pesantren atau menjadi pembimbing umat masyarakat. Itu penting dan bagus dan harus kita bina, harus kita kembangkan. Tapi kita tidak bisa membatasi diri hanya sampai di situ. Konstelasi atau kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia, para agamawan, para santri harus mengambil porsi, harus mengambil bagian yang proporsional. Kita harus terlibat dalam dialektika berbangsa bernegara. Kita harus mengambil bagian penting dalam proses kita berbangsa bernegara. Supaya negara bangsa kita ini, kalau para ahli agama atau mereka yang memiliki pengetahuan keagamaan yang bagus, insya Allah hidupnya atau berbangsa bernegara kita ini menjadi barokah insya Allah. Sampai jam berapa buka? Ya, masih 2 menit lagi. Jadi saya kira itu teman-teman sekalian, para santri, anak-anakku sekalian, saya bersyukur dan kita berbangga, kita doakan insya Allah pesantren kita ini dibina oleh seorang ulama besar, seorang tokoh besar, seorang tokoh bangsa. Insya Allah mudah-mudahan bisa menebarkan, menginstil atau menanamkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat untuk anak-anakku sekalian di masa yang akan datang insya Allah. Sekali lagi atas nama Kementerian Agama, atas nama pemerintah, saya ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya, penghargaan setinggi-tingginya kepada Al-Mukarram, guru kita bersama dan pondok pesantren ini yang terus membina umat, terus mendidik anak-anak bangsa untuk nanti insya Allah akan berkontribusi besar dalam proses kita meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wassa'ada wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Sekjen, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Kamarudin Amin. Adik-adik sekalian, beliau ini santri. Beliau ini alumni pesantren As'adiyah, Sengkang Wajo, Sulawesi Selatan, sama dengan Pak Direktur. Beliau fasih sekali dalam membaca ayat, dalam apalagi membaca hadis, karena beliau juga disertasinya tentang hadis, Pak Sekjen ya. Oleh karena itu sayang sekali kita sebetulnya masih sangat ingin mendengarkan kuliah-kuliah beliau yang sangat bernas, dan tentu selain juga dari Pak Kiai yang terkhusus ya dan Pak Direktur, tapi waktu jua yang memisahkan kita karena 1 menit lagi atau sudah azan? Oh sudah, Masya Allah. Baik, sama-sama kita baca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Zahaba zoma'u wabtalatal uruku wa sabatal ajru insyaallah. Amin.